Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak soleh-solihah? Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Iya. Mudah-mudahan kabar kalian selalu baik-baik, sehat, dan selalu dalam keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yuk, sebelum kita lanjut materi kita hari ini, kita baca doa sebelum belajar dulu, agar apa yang kita pelajari ini nanti menjadikan kita semakin dekat pada Allah, memperbesar rasa syukur kita atas segala rizki yang telah dilimpahkan Allah pada kita semua. Kita awali dengan ta'awudz ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Alhamdulillah. Ya anak-anak, hari ini kita lanjut materi masih di tema 3 subtema 2 yang insya Allah kita akan belajar tentang massa dan volume. Apa toh massa? Apa toh volume? Akan kita pelajari pada slide-slide berikut ini. Oke, silakan disimak. Ya, ciri-ciri benda. Sebelumnya kita awali dulu dengan mengingatkan kembali tentang ciri benda. Ada beberapa macam. Yang sudah kalian pelajari kemarin adalah ciri benda yang pertama, yaitu dapat diamati. Loh kok, kenapa dapat diamati? Iya, benda-benda di sekitar kita dapat kita lihat dengan mata, ya, terlihat dengan mata. Dan itu terbukti dengan benda-benda tersebut mempunyai wujud tertentu. Apa saja kemarin ya wujudnya yang ada di sekitar kita bendanya? Ada benda padat, ada benda cair, ada benda yang berwujud gas, gitu ya. Gas meskipun tidak terlihat tetapi bisa kita rasakan, artinya bisa kita amati dengan indera kita yang lain selain dari mata. Seperti itu bisa dipahami ya. Ciri benda yang pertama adalah dapat diamati. Kemudian ciri benda yang kedua adalah memiliki massa. Ya, ini nanti yang akan kita pelajari, memiliki massa. Kemudian, ciri benda yang ketiga adalah memiliki volume. Seperti janji US, kita akan mempelajari massa dan volume. Tapi sebelumnya, kita lihat ilustrasi berikut ini dulu. Perhatikan bola basket dan bola plastik, yang kedua-duanya itu sama-sama bola, namun bahannya berbeda. Gambarnya seperti ini ya. Ini ada bola basket, kemudian ini ada bola plastik yang biasa kalian pakai ketika bermain sepak bola sama teman-teman di rumah, di halaman ya. Oke. Iya. Bola basket, bahan penyusunnya berbeda dengan bola plastik. Bola basket terbuat dari karet sintesis. Kemudian bola plastik terbuat dari plastik. Bola basket lebih berat daripada bola plastik. Nanti kalau misalnya kalian sempat menemukan bola basket yang sungguhan ya, coba kalian bandingkan dengan bola plastik yang biasa kalian pakai main di halaman. Bandingkan dengan kedua tangan kalian, pegang satunya di sebelah kanan, satunya yang di sebelah kiri. Akan terasa lebih berat yang mana? Karena kedua-duanya itu mempunyai penyusun yang berbeda. Ada yang terbuat dari karet, ada yang terbuat dari plastik. Ternyata ketika ditimbang, bola basketnya
Kalau kita mempunyai timbangan seperti ini, bola basketnya itu turun ke bawah. Jadi ini posisinya agak ke bawah. Itu menandakan bahwa bola basket ini lebih berat daripada bola plastik. Nah, dari sini nak, bisa kita simpulkan bahwa pengertian massa itu adalah seperti ini. Banyaknya bahan penyusun yang terdapat dalam benda. Jadi, bahan penyusunnya tadi semakin banyak terdapat dalam benda, maka benda tersebut akan semakin berat. Ini tadi terbuat dari karet. Karet itu penyusunnya lebih padat, lebih banyak. Sehingga mengakibatkan benda yang terbuat dari karet berupa bola basket ini menjadi lebih berat daripada bola plastiknya. Bisa dipahami nggih? Jadi, ulang lagi, pengertian massa itu adalah banyaknya bahan penyusun yang terdapat dalam benda. Kalian baca berulang-ulang, dipahami, dilihat seperti contohnya, nanti kalian akan bisa memahami pengertian tentang massa. Oke, sekarang kita lanjut. Satuan massa. Ternyata massa itu ada satuannya. Yang biasa kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari itu ada satuan gram, ada satuan kilogram di sini ya. Ada satuan gram, ada satuan kilogram. Pernah mendengar? Insya Allah semuanya sudah pernah mendengar. Mungkin mendengar orang tua kalian akan membeli gula pasir misalnya. Beli gula pasir, Bu. Berapa? 3 kilogram atau biasa singkatannya 3 kilo gitu ya. Beli beras, Bu. Berapa? 5 kilo atau 10 kilo gitu ya. Atau beli emas, Bu. Berapa? 3 gram. Beli cincin 1 gram gitu ya. 1 gram cincinnya seberapa besarnya ya? Iya. Oke. Nanti bisa bertanya-tanya sama ayah bunda di rumah. Apa saja kira-kira benda di sekitar kalian yang satuan beratnya gram dan satuan beratnya kilogram. Yuk kita mulai lagi. Maaf. Maaf ya, ada trouble sebentar, ada trouble sedikit. Ini untuk satuan massa, selain gram dan kilogram anak-anak, ternyata ada banyak satuan yang belakangnya itu menggunakan kata-kata kilogram. Kalian masih ingat ketika kita mengukur satuan panjang? Biasanya huruf yang belakang ini menggunakan apa? Menggunakan meter. Ya betul, kilometer, hektometer, dekameter gitu ya. Nah, ini untuk satuan massa kita pun juga mempunyai satuan-satuan yang sama, yang bertangga-tangga itu ya. Nah, ini akan Us lihatkan di sini. Ada kilogram, ada hektogram, ada dekagram, ada gram, dilanjut dengan desigram, sentigram, dan miligram. Meskipun dalam kehidupan sehari-hari kita yang paling sering didengar adalah kilogram, kemudian ada gram, juga ada miligram. Tetapi semuanya ini terpakai dalam pengukuran-pengukuran yang sifatnya umum. Ya, kita lihat bertangga-tangga di sini, ada banyak sekali tangga. Seperti biasa, jika itu tangganya turun, misalnya kita menghitung kilogram mau dijadikan gram, atau dari dekagram mau dijadikan sentigram, seperti itu, posisinya turun ya. Kalau turun itu berarti dikalikan 10 masing-masing tangga. Jadi setiap tangga turun 10, turun 1 itu dikalikan 10. Kalau turun 2 ya berarti kali 10 kali 10. Gitu ya, masih ingat nggih? Oke, kemudian kalau kebalikannya, dari gram mau dijadikan kilogram, posisinya naik ya nak ya, posisinya naik. Karena posisinya naik, maka setiap naik satu tangga nanti dibagi dengan 10.
Seperti itu bisa dipahami. Jadi satuan massa yang biasa digunakan itu ada gram, ada kilogram, tetapi semuanya ini juga perlu kalian ketahui. Oke, kita lanjut yuk. Alat pengukur massa atau berat. Biasanya massa itu disebut juga berat. Dalam kehidupan sehari-hari kalian pernah melihat timbangan seperti ini. Alatnya timbangan. Kalau ini biasanya maksimal hanya 5 kilo. Di sini tertulis 5 kilogram. Berarti maksimal barang yang ditimbang di sini hanya seberat 5 kilogram. Kalau lebih nanti akan mengakibatkan timbangannya rusak. Seperti itu. Kemudian ini yang lebih besar lagi juga. Bisa sampai 10 kilo ini. Nah, tapi jarang sekali karena ini bandul yang dipakai ini juga tidak banyak. Ini bandul 2 kilo, 1 kilo, dan seterusnya. Ini biasa untuk menimbang gula atau beras atau pupuk kimia itu ya. Kalau orang Jawa menyebutnya mes gitu ya. Itu sering untuk menimbang barang-barang seperti itu. Kemudian ini ada timbangan yang lebih kecil lagi nih. Biasanya untuk timbangan buah, kalau kalian mau beli buah seperti ini, nanti bendanya ditaruh di atas, biasanya sudah disertakan plastik sekalian. Ini digital. Digital itu artinya tidak pakai jarum. Tidak pakai jarum, kalau ini tadi penunjuknya adalah bandulnya ini. Kalau yang di sini digital, langsung terlihat angkanya. Jadi ini ada tomat, ada lemon, ada stroberi. Keempat-empatnya ini ketika ditimbang beratnya berapa ini nak? 84,58 gram. Di sini ini gram. Oke. Kemudian ada juga yang wujudnya seperti ini. Sama ini buah juga. Kemudian ini neraca. Biasanya yang ditimbang di sini ini lebih ringan. Kalau kalian pernah ke toko atau pedagang yang ada di trotoar mempunyai timbangan seperti ini, biasanya yang ditimbang adalah benda-benda berupa emas ataupun perak yang di sini gitu ya. Benda-benda yang kecil. Jangan diberi batu sebesar 10 kilo, nanti di sini beratnya alatnya akan menjadi putus. Oke, jadi masing-masing ini mempunyai fungsi yang berbeda-beda. Meskipun satu tujuan yaitu untuk mengukur massa atau berat. Yuk kita lanjut lagi nak. Ini ilustrasinya ya. Jadi kalau kalian mengukur atau membandingkan berat benda, dua buah benda, maka akan terjadi seperti ini. Ya, ketika yang satu berat, maka akan berada di bawah. Kalau yang ringan dia akan naik ke atas, gitu ya. Jadi yang berat itu justru berada di bawah, yang ringan itu berada di atas. Supaya imbang, maka ini terjadi jungkat-jungkit seperti ini. Kalau dia pengen berada di bawah, maka badannya harus ditekan. Beratnya harus ditekan ke bawah, seperti itu. Ini pun sama, kalau dia posisi di bawah berarti bendanya itu berat, kalau berada di atas berarti bendanya ringan. Yuk kita lanjut lagi. Sekarang coba amatilah, ada sama-sama bendanya kotak. Ada Y, ada H. Y-nya ini berada di posisi agak turun ke bawah. H berada di atas. Berarti mana yang lebih besar massanya atau lebih berat? Yang lebih berat adalah balok Y. Balok Y mempunyai massa yang lebih besar atau lebih berat daripada balok H. Oke, kita lihat ilustrasi berikutnya. Sama-sama air diisikan ke dalam gelas yang ukurannya sama, tetapi airnya itu isinya berbeda. Kalau yang di sini penuh, ini hanya setengah saja. Oh maaf, terus kebalik ya. Ini diisi setengah, yang di sana kosong. Ya, yang di sana kosong. Ini Us pikir ini adalah air yang penuh, ternyata ini kosong ya. Nah,
Lihat posisinya, gelas yang diisi setengah air itu berada di posisi agak ke bawah, sedangkan yang kosong itu posisinya agak ke atas pada timbangan itu. Berarti berat mana, Nak? Berat yang diisi setengah air. Coba kita lihat kesimpulannya. Gelas ukur yang berisi air mempunyai massa yang lebih besar atau lebih dari gelas ukur yang kosong. Ini kalian diminta untuk memilih nih, lebih besar apa lebih kecil? Maka nanti kalian simpulkan bahwa gelas ukur yang berisi air itu mempunyai massa yang lebih besar dari gelas ukur yang kosong. Bisa dipahami nggih? Oke. Nah, ini mana ya yang lebih berat? Siapa yang lebih berat? Susu yang diisi penuh apa susu yang diisi setengah penuh? Yang diisi penuh, karena dia berada di timbangan bawah. Oke, kita lihat. Mana yang lebih berat? Bola sepak yang masih bulat penuh atau yang ini gembos? Oke, yang lebih berat adalah yang masih terisi penuh. Kemudian ini, ada tomat 6, ada semangka 1. Mana yang lebih berat? Kedua-duanya ternyata posisinya sama, seimbang. Artinya apa? Oh maaf kok tomat, ini apel ya. Artinya apel sejumlah 6 dibandingkan dengan semangka 1 biji, ini beratnya sama atau imbang. Gitu. Jadi kalau tidak ada yang posisi di atas atau di bawah, maka beratnya sama. Yuk kita lanjut. Sekarang kita bicara volume. Perhatikan gambar akuarium berikut ini. Ada akuarium berisi ikan, sama-sama berisi ikan. Yang satu besar, satu kecil. Nah, dari situ ternyata benda yang kecil itu menempati ruang yang lebih kecil dibandingkan benda yang besar. Artinya, benda yang memiliki volume kecil, benda yang memiliki volume besar, itu bisa terlihat dari sini. Ini benda yang memiliki volume kecil menempati ruang yang kecil. Ini benda yang memiliki volume besar menempati ruang besar, berarti dia memiliki volume yang besar. Oke, berarti pengertian volume itu adalah jreng jreng jreng. Apa ini? Ukuran ruang yang ditempati oleh suatu benda. Jadi ulang lagi, pengertian volume itu adalah ukuran ruang yang ditempati oleh suatu benda. Kalau ruangnya besar, volumenya besar. Kalau ruangnya kecil, berarti volumenya kecil. Oke, semoga soleh-solihahku bisa memahami ya. Nih, kalau ini adalah akuarium A, kemudian yang Us tunjuk ini adalah akuarium B, maka volume akuarium A lebih besar daripada volume akuarium B. Paham, J? Insya Allah. Oke, di sini kita lihat Edo dan teman-teman berlatih memantulkan dan menangkap bola di sekolah. Sayangnya kita belum bisa sekolah ya. Ketika tengah asik berlatih, tiba-tiba Udin terjatuh. Kakinya sakit dan tidak dapat berdiri. Edo dan teman-teman melihat Udin kesakitan. Edo dan teman-teman segera menghentikan permainan. Kemudian, Edo dan Benny menolong Udin dengan memapahnya ke UKS. UKS itu singkatan dari Unit Kesehatan Sekolah. Diingat-ingat ya, UKS itu adalah singkatan dari Unit Kesehatan Sekolah. Kita lanjut membaca. Setelah diperiksa, ibu guru menduga kaki Udin terkilir. Oleh karena itu, kakinya perlu diperiksa dokter. Perbuatan Edo dan Benny menolong Udin sangat terpuji. Apakah kamu punya pengalaman menolong teman atau orang lain? Mudah-mudahan pernah ya, itu adalah perbuatan yang baik yang bisa kalian selalu jaga dalam kehidupan sehari-hari, dalam pertemanan dengan
tetangga, maupun dengan teman sekolah. Oke, kita lanjut. Apakah suara musik termasuk benda, Nak? Oh, tentu saja tidak. Kalian kemarin pada pertemuan sebelumnya sudah memahami pengertian benda itu seperti apa. Siapa saja yang termasuk benda, apa saja yang tidak termasuk benda. Nah, salah satu yang tidak termasuk benda di sini adalah suara musik. Mengapa? Karena suara musik tidak mempunyai massa ataupun menempati ruang. Jadi suara musik itu tidak mempunyai berat, juga tidak menempati ruang atau tidak mempunyai volume. Ya, di sini ada suatu lagu yang biasanya diiringi dengan musik. Ini judulnya adalah Barisan Musik. Ciptaan siapa? Ciptaan A.T. Mahmud. Nanti kalian bisa berselancar mencari lagu ini. Kalau tidak salah, lagu ini dinyanyikan oleh Tasya. Tapi bukan Tasya di kelas kalian ya. Itu adalah Tasya yang penyanyi kecil saat itu. Nanti bisa dicari-cari, nyanyikan bersama-sama dengan melihat teks yang ada di sini. Oke. Kemudian, bersamaan dengan kalian menyanyi, cobalah untuk gerakkan kaki. Gerakkanlah kakimu dengan dua jenis gerakan. Kalian sudah mengenal gerakan lemah lembut dan juga gerakan yang kuat. Lakukan dengan iringan lagu di atas. Kalau lagunya sedang bersemangat, silahkan lakukan gerakan yang kuat. Kalau lagunya sedang lembut, silahkan lakukan gerakan yang lemah lembut. Begitu ya anak-anak ya. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa kalian pahami. Kalau ada yang kurang jelas, silahkan tanyakan sama Ustadzah Hakiri. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.